33 ayat 3. Yahweh berkata, "Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan hebat yang tidak engkau ketahui." Bagian ini diucapkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia selama masa pembuangannya di Babel. Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa jika dia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui doa, dia akan menerima tanggapan dan wahyu Tuhan. Ayat ini menyoroti keinginan Tuhan agar manusia benar-benar berseru kepadanya untuk mencari hikmat dan bimbingannya. Terutama di saat-saat sulit, kita bahkan lebih perlu berdoa dengan tulus kepada Tuhan dan mencari pertolongannya untuk mengatasi kesulitan. Sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi Laut Merah di depan mereka dan tentara Mesir yang mengejar di belakang mereka. Dengan hati yang tulus, Musa berdoa kepada Tuhan dan menerima pertolongannya. Tuhan membelah Laut Merah dan orang Israel menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Thomas, Ya, setahun yang lalu saya di rumah memberitahu bahwa kita semua belajar normal di tahun 2023 setitik terang, betul? betul. Betul sekali Pak Daud. Kita sekarang kembali apa, Thomas? Kembali belajar normal Pak Daud. Kita ke normal. Di 2025 itu akan terjadi resesi ekonomi. 2025 akan terjadi resesi ekonomi ya. Dunia atau hanya Indonesia Pak Daud? Indonesia itu selalu yang terakhir mengalaminya, Thomas. Oh, yes. Ingat, corona, badai, datang 3 tahun. Betul? Yes, betul. 3 tahun ekonomi lambat bergerak. Dan waktu itu saya berkata, jangan utang bank. Iya, Pak Betul, Daud. Thomas? Jangan Betul, Pak utang Daud. apa? Jangan utang bank, Pak Daud. Jangan utang sampai apa? kita utang bank. Utang bank. Karena suku bunga akan naik. Yes. Nah, dan tahun ini dolar sudah 15.800. Wow, tinggi sekali Pak Daud ya. Sudah toh? 15.700, 15.800. Iya. Nah, akhir tahun suku bunga BI rate 6-7%. 6% Wow. atau berapa itu, Mas? 6-7% Pak, suku bunga BI rate, Sekarang udah mulai naik 6%. Wow. Berarti kan sudah terjadi kata saya naik jadi 6% atau 7%. Tapi saat ini baru 6%, betul? Iya. Dan pelambatan ekonomi ini masih ingat, Thomas, sampai 2026. Yes, Pak Daud. Tapi kondisi ini bisa tertolong, bisa bertahan, bisa membaik sekalipun ada resesi atau krisis, harus ada presiden yang tangan besi. Nah, tegas, punya konsep yang jelas. Tangan besi ini bukan otoriter. Bukan tangan besi otoriter itu bukan, Thomas. Iya, Pak Daud. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus menawarkan kepada kita suatu tempat yang bersahabat, yang sungguh dapat kita sebut rumah. Rumah adalah tempat di mana kita tidak merasa takut. Di rumah kita dapat menanggalkan semua pagar kita dan menjadi bebas. Bebas dari kecemasan, bebas dari ketegangan, dan bebas dari tekanan-tekanan. Rumah adalah tempat di mana kita dapat tertawa dan berteriak, merangkul dan menari, tidur lama serta bermimpi, makan, membaca, bermain, mendengarkan musik, dan bercanda dengan kawan-kawan. Rumah adalah tempat di mana kita dapat beristirahat dan disembuhkan. Kata rumah mendengungkan berbagai macam perasaan dan emosi dan membangunnya menjadi satu gambaran.
yaitu gambaran suatu rumah di mana baik kalau orang tinggal di sana, rumah yang bernapaskan kasih, tanda kehidupan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8. Bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air? Sebagaimana dikatakan di ayat 7, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi mengandalkan Tuhan, bertumpu pada Tuhan, menunjukkan pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya, tidak peduli seberapa besar masalah atau beban yang kita pikul. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam King James Version menggunakan kata trust yang berarti menaruh percaya atau kepercayaan. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh kepercayaan bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu dulu kepada Tuhan, baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya trust kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan penyedia kebutuhan kita, tetapi banyak dari kita yang tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, baik rohani maupun jasmani, kita harus menaruh trust kepada Tuhan. Ada dua pelajaran yang harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Pada saat kita menaruh percaya kepada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian. Untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau hanya sekedar percaya yang biasa, maka percaya kita itu harus mengalami ujian. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13-15 menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, yaitu ketika diuji dengan api. Api ini berbicara tentang kesusahan, masalah, gesekan yang terjadi dalam hubungan antar sesama atau jemaat dan lain-lain. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan seterusnya, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan anggap itu sebagai masalah persoalan, tetapi pandanglah itu sebagai tempat Tuhan menguji pekerjaan kita, baik pekerjaan dalam melayani Tuhan secara rohani maupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.